Pemirsa, Kejaksaan Negeri Muara Enim menerima Bobi Chandra, tersangka bos tambang batubara ilegal sebagai proses pelimpahan tahap 2. Dalam pelimpahan ini juga Kejari Muara Enim menerima barang bukti dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Kejaksaan Negeri Kejari Muara Enim resmi menerima pelimpahan tahap 2 Bobi Chandra selaku bos tambang batubara ilegal yang telah ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan. Selain menyerahkan tersangka, pelaku tambang batubara ilegal Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan juga menyertakan barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh bos tambang batubara ilegal tersebut. Pelimpahan ini dilakukan lantaran berkas perkara tersangka Bobi Chandra sudah lengkap berdasarkan surat P21 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat 3 huruf B, Pasal 138 Ayat 1 dan Pasal 139 KUHP. Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejari Muara Enim M. Ridwan SH mengatakan, Bobi Chandra disangkakan melanggar pertama Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, atau kedua Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Tersangka bisa diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Setelah dilakukan perlimpahan, pihak penuntut umum akan melakukan penahanan Bobi Chandra selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2 Muara Enim guna percepat proses pengadilan. BC bin W disangkakan pelanggaran pertama Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, atau kedua Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Pihak penuntut umum akan mempersiapkan berkas perkara untuk diserahkan serta barang bukti kejahatan ke Pengadilan Negeri Muara Enim. Sedangkan untuk kerugian negara yang disebabkan tersangka masih dalam perhitungan pihak penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan dan pemberkasan dilakukan terpisah. Mardiansyah, PAL TV.